saat ini saya akan mempresentasikan analisis peta penelitian lahan pada Palangkaraya pada tahun 2000 hingga tahun 2020. Untuk latar belakangnya, penelitian lahan mencerminkan kondisi fisik dan barang bumi seperti vegetasi, air, dan pemukiman. Informasi ini penting untuk perencanaan wilayah dan pengelolaan sumber daya alam. Melalui geologis, analisis spasial dapat dilakukan untuk memahami perubahan penelitian lahan dari tahun 2000 hingga tahun 2010 di kota Palangkaraya. Untuk tujuan sendiri, di sini saya melakukan menganalisis perubahan penelitian lahan antara tahun 2000 dan 2020, mengidentifikasikan proses afrestasi, deforestasi, dan degradasi hutan. Dan yang ketiga adalah mengambil pola spasial perubahan lahan menggunakan logis dan yang terakhir dalam menilai luas perubahan tiap teknologi untuk mendukung proyek berkelanjutan. Dan untuk manfaatnya sendiri, di sini memberikan informasi akurat untuk perencanaan dan konservasi lingkungan, mempermudah analisis spasial dengan logis dan pendukung, dan mendukung area deforestasi, urbanisasi, dan rehabilitasi, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data spasial dan informasi. Di sini adalah layout peta dari tahun 2000 dan tahun 2020, dan di sini adalah untuk penutupan lahan pada tahun 2000 hingga 2020 memiliki perubahan signifikan besar. Nah, sepertinya bandara dan tambak pada tahun 2000 tidak ada bandara dan tambak, pada 2020 memiliki bandara dan tambak. Dan untuk kawasan yang perubahannya sangat besar itu pada tahun 2000, hutan rawa sekundernya itu relatif sedikit. Namun pada tahun 2020 tiba-tiba di angka 100.000 kilometer mungkin kurang lebih. Dan yang kedua adalah semak belukar rawa pada tahun 2000 hanya sedikit. Namun pada tahun 2020 kawasannya meluas, sama seperti juga pertengahan lahan kering. Pada tahun 2000 relatif sedikit, karena pada tahun 2020 kawasan luasnya membesar. Dan untuk hasil dan pembahasannya, terjadi perubahan besar pada tahun 2000 hingga 2020. Untuk afrestasinya terjadi di area rawa dan semi jadi hutan sekunder, sedangkan deforestasinya mencapai lebih dari 22.000 hektar hutan rawa sekunder yang berubah menjadi semak, lahan terbuka, dan perkebunan. Dan beberapa wilayah tetap stabil berkat kondisi lingkungan dan kebijaksanaan konservasi. Dan untuk kesimpulannya adalah deforestasi masih mendominasi dibandingkan penambahan tutupan hidup baru. Namun regenerasi vegetasi menunjukkan pemulihan alam yang terus berlangsung. Geologis terbukti efektif dalam analisis perubahan spasial dan mendukung perencanaan pengembangan lahan yang berkelanjutan. Sampai di sini saja untuk presentasi saya. Terima kasih untuk waktunya terkait presentasi saya. Terima kasih.